Ba'd, alhamdulillah, hadratul muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan guru handa kita, orang tua kita, penasihat kita, tauladan kita, guru besar yaitu Al-Ustaz Mustafa mata'annallah bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan Allah berikan banyak lagi dari tangan mulia beliau manfaat untuk umat, manfaat untuk agama, manfaat untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah selalu berikan pertolongan di dalam perjuangan beliau, kelancaran, kemudahan, dan mudah-mudahan semuanya bisa dipetik di dalam pahala yang Allah janjikan kelak di dalam syurganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita muliakan juga guru kita Al-Ustaz Ad-Da'i ilallah Al-Hafidh Ustaz Sufyan. Mudah-mudahan beliau pun diberikan keberkahan oleh Allah, semakin dikuatkan di dalam mencetak para penerus estafet dakwah dan penerus penegak syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baqatil asatidzah, dan seluruh para ustaz-ustaz yang hadir tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang selalu membuat senyuman di wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Habib teringat satu pesan atau satu cerita yang pernah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Quraish bin Qasim Baharun. Beliau pernah menyampaikan ketika kita sedang belajar di Bogor, di Jawa Barat dulu, sekitar tahun 2000-an, tahun 2001 atau 2002 waktu itu. Beliau pernah menyampaikan di hari Kamis pagi, beliau semangat menghadiri sesuatu program yaitu Khatam Al-Quran. Karena di setiap hari Kamis kita punya program yang yang disusunkan atau dianjurkan oleh guru mulia Syekhul Habib Umar. Setiap hari Kamis pagi khatam Quran dari bacaan setiap harinya selama 1 minggu, kemudian hari Kamis dikhatamkan. Beliau Al-Habib Quraish Baharun, saat itu beliau sebagai naib mudirnya adalah Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Naibnya atau timbalannya yaitu Habib Quraish bin Qasim Baharun. Beliau mengatakan, menyemangati daripada para pelajar yang saat itu setiap hari Kamis khatam Quran. Khatam Quran qiraatan wa laysa hifdhan. Membaca bukan secara hafalan, tapi membaca. Khatam membaca saja. Beliau mengatakan, setiap hari Kamis ini Habib sangat semangat menghadiri khatam Quran kalian, kata beliau. Kenapa? Karena ada malaikat yang hadir ikut bersama orang yang sedang khatam Al-Quran. Sekurang-kurangnya, kata beliau, ada 300 malaikat yang menghadiri. Ada 300 malaikat yang menghadiri yang tidak merubah bentuknya, sehingga beliau mengatakan satu malaikat saja bisa boleh memenuhi satu area pondok pesantren ini. Maka jikalau bersusun duduknya malaikat dengan besarnya seperti itu, boleh jadi sampai ratusan kilometer malaikat masih bersambung, duduk, menyimak, ikut mengambil keberkahan daripada khataman Al-Quran di pondok pesantren kita ini, kata beliau. Sampai saat ini cerita tersebut, kabar tersebut, ilmu tersebut tidak pernah Habib lupakan. Kenapa? Karena betapa mulianya mereka yang membaca Al-Quran sampai khatam, apalagi yang menghafal Al-Quran sampai khatam. Kalau membacanya saja dihadiri oleh para malaikat, apalagi khatam Al-Qurannya. Sudah cukup di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatih. Mereka para ahli Al-Quran. Dalam riwayat, dalam artian istinbat hadis, ulama hadis mengatakan ahlul Quran adalah mereka para penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran.
Siapa mereka yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran? Kata Rasulullah, hum ahlullah. Mereka termasuk keluarganya Allah. Wa khasatih, dan mereka orang-orang dekatnya Allah, orang khususnya Allah. Nah, ini kalau kita sudah memahami orang khususnya Allah, orang dekatnya Allah, dianggap sebagai keluarganya Allah, maka pemimpin suatu keluarga, dia pasti akan melindungi anggota keluarganya. Ya, pasti akan menjamin kehidupan anggota keluarganya, seperti kepala keluarga lah. Kalau kepala keluarga itu dia mempunyai tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, mempunyai tanggung jawab atas rizki keluarganya, mempunyai tanggung jawab atas makan, maisha, yomian keluarganya. Ketika seseorang menjadi ahlullah, orang khususnya Allah, maka fahum fi zimmatillah, mereka di dalam jaminan Allah, ya, mereka di dalam jaminan dalam jaminan Allah. Dalam riwayat hadis Rasulullah mengatakan, man khasama man fi zimmati naza'tuh, kata Rasul. Di dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi orang yang di dalam jaminanku, maka aku akan ajak perang orang tersebut. Maka aku akan ajak perang. Dalam riwayat, fakubkiba wajhuhu ala jahannam, dan di wajahnya akan disungkurkan ke dalam api neraka jahanam. Siapa? Mereka yang mengganggu ahlullah wa khasatih. Nah, ini kita berharap kepada Allah dan menjadi kebanggaan bagi kita ketika kita sudah menjadi orang pilihan yang Allah inginkan sebagai pendamping Al-Quran, ya, maka pegang erat-erat nikmat tersebut, dan syariat-syariat yang lain yang diajarkan itu adalah warisan yang sangat istimewa yang Allah titipkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Dan sebagai orang tua juga, mungkin ada yang hadir sebagai orang tua daripada santri di sini, pelajar di sini, bangga. Harusnya lebih bangga daripada anak yang lain tamat di dalam, contohlah bidang engineer atau bidang-bidang dunia yang lain. Anak hatam dalam Al-Quran harus berlipat-lipat ganda lagi kebanggaannya. Kenapa? Karena inilah yang bisa menyelamatkan kalian, wahai orang tua, dari siksa api neraka, dari siksa kuburan. Ini adalah investasi akhirat. Habib pernah dengar dulu berapa tahun yang lalu sebelum COVID, lupa Habib, 2 tahun sebelum COVID mungkin, kurang lebih 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, dalam satu program, ya, ada gurunda kita Habib Ustadz Mustafa menghadiri atau hadir sama-sama kita di dalam program tersebut. Lupa apakah itu program maulid atau bukan. Walhasil ada nasihat, ada ilmu yang beliau sampaikan, betul-betul Habib ingat sampai sekarang juga. Ya, beliau mengatakan, saya kira, ya, kata beliau, Ustadz Mustafa kan kalau ceramah seperti bercerita biasa kan. Tuan-tuan, puan-puan, beliau cakap, saya kira bahwa tender proyek membangun suatu hotel itu adalah besar, atau membangun atau membina satu bangun dari kerajaan itu besar, bernilai tinggi, atau membangun jembatan yang bernilai jutaan ringgit, itu saya kira itu adalah suatu hal istimewa. Tapi ternyata yang lebih istimewa ada proyek yang satu lagi yang mungkin ini tidak ada yang bisa mengalahkan proyek ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan proyek ini. Apa kata beliau? Proyek ini ada di dalam ayat Al-Quran yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mungkin Ustaz Mustafa ingat pernah sampaikan itu. Ini proyek yang sangat besar. Apa? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya,
jagalah keluarga kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini proyek yang tidak ada yang bisa mengalahkan proyek-proyek dunia yang lain. Ini proyek besar. Ketika manusia berebut untuk mendapatkan proyek dunia, harusnya mereka lebih berebut-rebut lagi mendapatkan proyek ini. Kenapa? Karena itu hanya kebahagiaan sementara, tapi ini adalah proyek yang menghasilkan kebahagiaan selama-lamanya. Ya. Nah, salah satu usaha orang tua untuk membangun proyek ini adalah mendatangkan anaknya ke madrasah-madrasah, menitipkan anaknya ke madrasah-madrasah Al-Quran atau ulum syariah. Ini adalah salah satu perjuangan orang tua, baik perjuangan rasa rindunya, perjuangan rasa kehilangan anaknya di rumah, atau perjuangan mengumpulkan rizki untuk menghidupi anaknya di dalam pondok pesantren. Itu adalah salah satu perjuangan proyek orang tua yang akan dia nikmati kelak, kebahagiaan abadi selama-lamanya yang akan dia dapatkan. Ya, apalagi yang sering kita dengarlah, selalu penceramah mendengar bahwa andai kata anaknya sudah hafal Quran, nanti sebelum dia masuk surga, ya, sebelum dia masuk surga, melewati siratul mustaqim, melewati sirat sampai kepada nahrul hayah. Setelah sirat masuk kepada sungai kehidupan yang Allah sudah sediakan untuk mencuci semua para calon yang masuk surga. Di situ Allah akan rubah bentuk postur tubuh manusia yang akan masuk ke dalam surga dengan besar, jasad yang besar, tubuh yang besar, ya, umur yang muda, ya, agar dia lebih menikmati apa yang ada dalam surga. Di situ Allah susun mereka, kemudian anaknya datang meletakkan mahkota ke atas kepala kedua orang tuanya. Luar biasa, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat dari Allah. Kalau kamu mau beli dimanapun, tak akan pernah dapat orang jual. Tak akan pernah dapat orang jual di pasar manapun, di mall manapun, ya, di bandaraya manapun. Ketika mau mencari nikmat ini dijual, tak dapat. Ini nikmat bukan dijual tapi dibagi-bagikan secara percuma oleh Allah. Yang dapat jaga, jangan buang, karena tak dapat lagi nak beli di mana, dan tak dapat lagi request. Allah dah bagi, jaga. Kalau dibuang belum tentu dapat lagi, ya. Bahkan ulama, salah satu orang saleh mengatakan, jikalau nikmat dia sia-siakan, kemudian Allah cabut nikmat tersebut, mustahil Allah akan bagi nikmat yang sama kepada dia. Kenapa? Karena dia sudah termasuk orang yang kena kufur nikmat. Orang yang kena kufur nikmat. Sama seperti sistem yang berlaku sekarang lah, Grab, ada apalah yang transportasi online sekarang ini. Mereka pun mengambil performa yang sama. Dalam konteks itu, andai kata kita sebagai pegawainya, kita dapat orderan, terus kita cancel, sistem itu akan secara otomatis tidak akan datang lagi order pada dia. Kenapa? Karena dia selalu cancel. Begitu juga di dalam ilmu akhirat, ketika ulama memahami bahwa andai kata nikmat yang Allah sudah berikan secara percuma kepada kamu sia-siakan, kamu tak hargai, kamu tak nikmati, kamu tak syukuri, cabut. Mau dapat yang sama, belum tentu datang lagi. Belum tentu datang lagi. Sehingga ketika nikmat tersebut sudah kita peluk, jagalah. Nikmat dari Allah, tak ada yang jual atau mau barter, tukar. Saya nak nikmat kamu, saya bagi. Tak boleh. Ini bukan sistem manusia ini. Bukan sistem manusia, ya. Oleh karenanya nikmat dari Allah, apalagi kita bersyukur pada Allah, ada pembimbing kita, ada guru kita, ada orang tua kita yang selalu mendoakan kita, ya. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita perjuangkan ini Allah lihat, pasti Allah lihat. Berarti yang kita harapkan Allah melihat dengan pandangan ridha kepada kita.
Allah memandang kita dengan pandangan ridha, Nabi Muhammad memantau kita dengan pantauan yang cinta kepada kita, dengan ridha kepada kita. Ya, Habib pernah mendengar dari Habib Munzir bin Fuad al-Musawa, di pondok pesantren harus jaga adab, di dalam ma'had, dalam madrasah harus jaga adab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masjid adalah rumahnya Allah, maka pesantren, madrasah, pondok pesantren adalah rumah Rasulullah SAW. Kalau kita kurang ajar berarti kita tak hormat dengan Nabi. Kalau kita malas-malas berarti kita tak sayang dengan Nabi. Kalau kita main-main berarti kita sudah menghinakan rumahnya Nabi. Oleh karenanya, bayaga'lu somil, kata orang Hadramut, jika dikatakan oleh para salaf, ya, man lam yata'adab bayaga'lu somil. Barang siapa yang tidak beradab di dalam satu pondok ma'had, maka bayaga'lu somil, dia seperti kata orang tuh kualat lah, ya. Hidup dia tak akan betul. Di luar dia tak akan betul kalau dia kurang ajar, tak jaga adab di dalam pondok. Karena ini rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Umar pernah menceritakan, Ustaz Mustafa, ya, Nabi Muhammad itu sangat ridha dengan pondok pesantren, sampai-sampai, ya, sering para ahli basirah, orang yang pernah boleh melihat Nabi secara yaqظah, beliau pernah mereka melihat Nabi mengabsen, tahu Ustaz, mengabsen, mentahdir siapa saja yang masuk kelas, siapa saja yang tak masuk kelas. Siapa yang mentahdir? Ustadz, ya, yang kita lihat. Tapi hakikatnya Nabi Muhammad mentahdir orang tersebut. Bahkan bukan hanya urusan kelas, sampai urusan tidur pun Nabi tengok, Nabi tahdir. Siapa yang bangun, siapa yang belum tidur, waktu rehat dia main. Ini hati-hati. Makanya ketika kita sudah masuk ke dalam rumahnya Nabi Muhammad, jagalah sebagaimana Nabi Muhammad kita rasakan ada di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Mudah-mudahan Al-Qur'an menjadi syafaat bagi kita. Ya, Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an, ya, akan datang pada hari kiamat nanti kepada orang yang bacanya sebagai pensyafaat. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, diberikan syafaat oleh Allah melalui keberkahan Al-Quran, derajat Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.